Kalian tahu nggak? Ada satu orang konten kreator yang sekarang sudah mulai berani-berani nyenggol nama Opung Parbelak. Disama-samakan aku sama salah seorang pembenci Jokowi. Padahal selama ini bukannya bilang apa, aku anggap dia baik karena memang mukanya baik. Tapi 2 hari ini nggak bisa tidur aku gara-gara konten kawan ini. Nah, kalian cek. Jangan ketawa ya. Ini adalah abangnya Opung. Check it out. Alma mater saya yang tercinta, ya. Saya lulusan Teknik Elektro Universitas Gajah Mada. Tahun 94, kuliah, lulus 98. Oke, terus kuliah lagi 99 S2, lulus 2002. Jadi berangkatlah saya bersama istri, karena yang mendesak istri saya. Ayo kita buktikan ke Yogyakarta, ke Gajah Mada. Wait. Pung, ini abang lu ya, Pung ya? Enggak, Opung sih enggak gitu-gitu amat ya, tapi kok ini begini amat ya, Pung ya? Kacau kawan ini, kacau. Disama-samakan aku sama si Rismon. Tara, Mak Jreng. Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Analisis Sengit. Di channel ini kita akan mereaksi isu-isu perpolitikan tanah air terhangat dan terkini. Seperti biasa, saya akan mengajak kalian semua menyimak video dari seorang pakar pengamat politik dunia maya terkeren abad ini. Siapa lagi kalau bukan Opung Parbelak ya. Selain ulasannya daging semua, juga sangat kocak dan dijamin mengocok perut kalian semua. Sangat cocok ditonton oleh kita semua yang penat setelah seharian bekerja. Tonton hingga habis ya guys, karena ulasan dari saya akan saya sajikan di bagian belakang video. Jadi mari kita saksikan dulu videonya hingga usai, baru kita ulas bareng-bareng di bagian belakang ya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, membahas apakah Opung kali ini guys? Mari kita simak saja bareng-bareng videonya. Ini dia. Kalian tahu nggak? Ada satu orang konten kreator yang sekarang sudah mulai berani-berani nyenggol nama Opung Parbelak. Disama-samakan aku sama salah seorang pembenci Jokowi. Padahal selama ini bukannya bilang apa, aku anggap dia baik karena memang mukanya baik. Tapi 2 hari ini nggak bisa tidur aku gara-gara konten kawan ini. Nah, kalian cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Opung. Kok Bang Opung sih? Bang Opung Parbelak. Kangen oi. Kelamaan Pung. Pertengahan akhir Mei ya baru kita mau ketemu, kemudian jalan bareng ke Solo ke rumah Pak Jokowi. Lama banget Pung. Bisa dipercepat nggak Pung? Ya ini Maret terakhir, kemudian April, Mei, sebulan lagi dah. 2 bulan lagi karena Mei-nya itu di minggu keempat. Sekira tanggal 24 nanti saya bersama Opung dan rekan-rekan YouTuber lainnya mau berangkat ke Solo ke rumah Pak Jokowi. Ya, tapi masih lama Pung. Pengennya mah cepet-cepet sekarang gitu ya. Kenapa, Gri? Pengen cepet-cepet, Gri? Enggak, karena begitu saya lihat video ini tuh langsung ingat Opung. Video apa, Gri? Ini, Pung, sorry. Ini adik lu apa kakak lu nih, Pung? Sumpah. Langsung makanya pengen cepet-cepet Opung ke Solo kita bareng gitu. Ya udah janjian ya teman-teman ya. Ini serius tanggal 24 lah. Tanggal 24 ketemu Opung, kemudian tanggal 25 pagi kita jalan ke Solo. Iya. Udah nggak sabar nih. Bang, udah nggak sabar Bang. Tapi begitu lihat video ini video apa sih Bang?
Kau penasaran kali kau. Lihat aja nanti. Jadi gue pengen cepet-cepet ketemu Opung gitu. Bisa nggak Pung dipercepat Pung? Kayaknya juga banyak sih yang minta dipercepat kalau kita lihat komentar-komentar ya di video kita masing-masing. Bang, lama kali bang. Bisa nggak bang dipercepat bang? Apalagi begitu gua lihat video ini, aduh, Opung lama kali ini. Bang, video apa bang? Coba bang, lihat bang. Mau lihat? Pengen banget atau pengen sekali? Jangan ketawa ya. Ini adalah abangnya Opung. Check it out. Alma mater saya yang tercinta, ya. Saya lulusan Teknik Elektro Universitas Gajah Mada. Tahun 94, kuliah, lulus 98. Oke, terus kuliah lagi 99 S2, lulus 2002. Jadi berangkatlah saya bersama istri, karena yang mendesa istri saya. Ayo kita buktikan ke Yogyakarta, ke Gajah Mada. Wait. Pung, ini abang lu ya Pung ya? Enggak, Opung sih enggak gitu-gitu amat ya, tapi kok ini begini amat ya Pung ya? Kacau kawan ini, kacau. Disama-sama kan aku sama si Rismon. Saya lulus 2002. Saya masuk 97. Saya dipaksa istri saya. Lalu berangkatlah saya. Sampailah kami di Yogyakarta. Rupanya kampus tutup. Kenapa kampus tutup? Karena kami sampai di sana malam. Enggak gitu kali lah. Kalapa. Naik daun dia, Pak. Naik daun si Rismon. Sebetulnya dari kemarin sudah banyak orang yang bilang, Pung bahas dulu Pung. Ada yang membahas-bahas menyerang Bapak Jokowi mengenai ijazah palsu. Aku mikir ijazah palsu lagi. Kayaknya udah basi deh. Kan begitu. Jadi kalau masalah ijazah palsu, ya itu sudah banyak. Kurasa udah lebih 5 kali. Yang menghebohkan kemarin itu, yang memviralkan kemarin udah masuk penjara. Bambang Tri. Jadi kalau ku tengok dari modelnya si Rismon ini menyampaikan, yang viral bukan ijazah palsunya, cara dia ngomong. Saya masuk UGM 97. Tamat saya tahun 2002. Untuk membuktikannya. Bro, satu kampungnya kita. Betul kata Bang Agri itu, ya kan? Nggak kayak gitu-gitu amat. Aduh, tahu nggak kalian? Sebetulnya ini manusia orang hebat ini. Karena apa? Dia punya skill, ya. Dia itu memang betul ahli forensik. Jadi ada 2 kasus besar, ya. Yang melibatkan si Rismon Hasiholan Sianiparini, ya. Salah satunya itu kasus kopi sianida kemarin, kan begitu, ya. Jadi bisa dikatakan beliau ini sudah malang melintang lah di dunia digital forensik. Kalau dari skill, aku masih lebih yakin skill kawan ini daripada si Roy Suryo. Serius. Ya serius ya. Cuman masalahnya begini, kadang-kadang ya ada alasan tertentu yang dibuat-buat ya, yang berbeda dengan alasan orang lain untuk membenci sesuatu. Ngerti kalian kan? Kalau Bambang Tri, Gus Nur, Abraham Samad, Said Didu, Refli Harun, semuanya itu ya mungkin alasannya alasan A, ya mengatakan bahwasanya Joko Widodo itu ijazahnya palsu. Ya Rismon ini mungkin termasuk golongan yang alasannya B.
Kan begitu. Kira-kira apa sih alasannya? Nah, ini menurut analisa hukum Parbelak ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya, tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Kita akan lihat dulu ya, kita akan dengarkan dulu keterangan kawan ini kenapa ijazah Bapak Joko Widodo dikatakan palsu. Kita dengarkan. Bu Ova, ya supaya segera ini diselesaikan daripada UGM hancur namanya, hancur-hancurnya. Saya tidak mau tempat saya belajar malah dirusak hanya karena untuk seorang Jokowi. Saya tidak mau. Memang siapa Jokowi kan? Tempat saya belajar, saya menimba ilmu, baik-baik saya merantau dari rumah orang tua saya di Pematang Center ya tahun 94 nih, bis ALS 3 hari 3 malam terus dirusak ya. Oleh karena kayak gini, inilah saya rekonstruksi, Bu. Pakai font Times New Roman 18 ini kan ya. Inilah lembar pengesahan Joko Widodo. Ini dia. Kalian bisa rekonstruksi di rumah masing-masing, tulislah ini ya. Bukan hanya mirip, sama ya. Sama ini, terutama ini pembimbing utama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, Yogyakarta, Fakultas Kehutanan Mas Gajah Mada, Dekan. Bayangkan tahun 1985 kalian rekonstruksi, kalian ulang, tulis ini nih di aplikasi kalian Word. Bayangkan, berarti lembar pengesahan ini, Bu Ova, Bu Rektor, ini diproduksi setelah ada MS Word, setelah ada Times New Roman. Tahun 1985 ya, Bu, itu Windows 1 saja versi pertama itu belum masuk ke Indonesia. Nah, yang menjadi masalah ya, dia katakan bahwasannya ya, ijazah Bapak Joko Widodo itu ada font Times New Roman. Jadi tahun 1985 dikatakan Rismond tadi tidak ada yang namanya font Times New Roman karena itu adalah font modern, kan begitu. Sementara Sigit dekan di UGM ya mengatakan bahwasanya kala itu sudah ada yang namanya prima fotokopi ya, yang memiliki percetakan dengan standar yang lebih modern daripada yang lain-lainnya, kan begitu. Dan ini dibenarkan oleh pihak kampus ya. Walaupun ya Rismond mengatakan bahwasanya ya, bagaimana mungkin ya prima fotokopi ya sudah ada tahun 1985 sementara berdirinya aja tahun 1986. Jadi begini Rismond, ku dengar dulu aku. Dengar dulu Opung. Opung mau ngomong. Kalau berbicara keabsahan daripada legalitas ya, seringkali usaha itu berdiri dulu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun ya, baru izinnya keluar. Yang ini clear dulu ya, clear. Baru yang kedua, kenapa harus ada ya percetakan dengan dengan sistem yang modern ya? Harus, karena apa? Karena pada saat itu dan sampai sekarang ya, UGM, ITB, UI adalah kampus ternama. Kan begitu, kecuali kalau misalnya kampusnya kampus kacang-kacang. Ya, jadi kalaupun contohnya ada percetakan ya katakanlah percetakannya juga percetakan kacang-kacang. Skripsinya, sorry. Kalau untuk skripsinya kita bisa lihat semuanya pakai mesin ketik, kan begitu. Nah, ijazahnya pakai Times New Roman, kan? Ya, bisa dikatakan pada saat itu ya kampus percetakan itu memiliki percetakan yang modern ya, lebih modern daripada yang lainnya. Karena apa ya? Karena itu hal yang wajar. Karena apa? Itu kampus terkemuka, kampus ternama, kan begitu. Nah, sudah diterangkan bahwasanya ya mereka mencetakkan ijazahnya itu di prima fotokopi. Ya, itu dia ya. Nah, aku ingin tunjukkan sama kalian ya. Ketika Bapak Joko Widodo, kalian perhatikan nanti ya, kalau tidak salah di menit ke-5 atau ke menit ke berapa ya. Nanti aku akan pause ya.
bagaimana bentuk tulisan yang dimiliki ijazah Bapak Joko Widodo itu sama dengan tulisan yang dimiliki oleh ijazah daripada teman-teman Bapak Joko Widodo ketika sedang reuni, ya. Ayo mari kita perhatikan, ya. Mari kita perhatikan. Itu program pemerintah. Sebenarnya SMA 6 itu dianu sebagai SMPP ya, kayak dulu SMK sebelumnya apa toh? SMK. Semea kan jadi SMK. Kejuruan dong. Susah nggak mudeng-mudeng. Kalau di SMA justru kalau teman saya kan kelas 3, kelas 2, kelas 1 tahu semua karena saya tuh dulu juara umum, nggak sombong. Ini yang wisuda loh, kan asli loh Pak, masih ada 85-nya. Ada, oh iya. Tahunnya Pak. Tak ngono ya. Zaman Gimana itu saya? masih Nah, ada saya itu. nggak kelihatan udah pakai kacamata di belakang. Waktu wisuda, Pak Jokowi itu wisudanya dengan beberapa teman angkatan November 85. Masuk 80 bukan masuk 82. Masuknya 80. Masuknya 80. Kita angkatan 80. Wisudanya 85. Nah, kebetulan yang punya kamera ini orangnya. Yang moto-moto ini gitu kan. Yang wisuda barengan juga ini orangnya. Nah, ini yang bareng-bareng wisuda ada beberapa orang. Saya belakangan. Ya. Kita kloter berikutnya. Kloter berikutnya. Jadi dia itu kalau pakai pakaian rapi gini ya. Suatu saat kita habis praktikum manajemen ya, dia bawa map gitu. Saya bilang waktu itu belum presiden ya, kita manggilkan biasanya Jok itu dulu ya. Jok, kamu itu seperti pejabat Jok. Dia netis gitu. Enggak tahunya jadi presiden teman kita. Nek saya terkesan naik Gunung Kerinci. Saya itu mau metik Edelweiss, dilarang dia. Ngapain Mas Bambang, nikmati aja. Bawa pulang Mas Bambang nanti jaji sampah. Itu yang saya ingat, saya enggak bawa metik. Edelweiss itu. Padahal itu kenangan orang kalau naik gunung langsung punya Bung Edelweiss kenang-kenangan gitu. Dan yang Pak kita Jokowi rasakan tidak selama pernah dia gitu. mahasiswa ini. Nikmati aja alam itu gitu. Dengan kondisi sekarang itu kurang lebih masih sama. Satu yang saya katakan, tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Wise dia. Kalaupun kita gojekan, ya sederhana saja gojekannya gitu kan, gurau saja. Kalau misalkan ketersinggungan, nggak pernah marah. Dengan menasihatin kita itu biasa. Itu tadi yang kata Pak Bambang. Beliau itu memang pemersatu. Iya. Kita ini dari berapa kubu gitu kan? Ya maklum lah, dari mahasiswa kan ada HMI, ada apa. Tapi bisa disatukan gitu. Ya, di kita sampai sekarang. Beliau lah yang ibaratnya walaupun beliau bukan pengurus, bukan apa, tapi beliau bisa merangkul kita semua gitu. Kita itu sama-sama kuliah, kita ke hutan sama-sama, praktikum sama-sama, wisuda bersama. Iya. Kan ijazah aslinya itu seperti ini, sama kita. Ya. Sama semua gitu. Iya. Ijazah kita itu ya begini. Bukan beda tulisannya. Dekannya siapa, rektornya siapa itu sama. Kalau cuma soal tulisan itu kan selera. Mau nyeni atau enggak nyeni itu kan yang penting itu tanda kelulusannya itu sah gitu sederhana sekali ya. Seperti itu. Sama ini. Jadi saya juga bawa. Nah, ini tadi Om Herwan di foto ini di aslinya kan sama Aslinya dulu, tulisannya. iya, sama. Jadi, saya kan Sama sih. sama. Jadi ada Dekannya Prof. Sunardi waktu itu, Profesor Sunardi ini. Rektor Prof. Jenis Sunardi. hurufnya kan memang Jenis seperti hurufnya ini. sama. Jadi waktu kita ke Gunung Kerinci, mendaki Gunung Kerinci sama Pak Jokowi, kita 14 Sama-sama. orang. Sama-sama. Beliau orang pertama yang sampai naik puncak. Puncak Gunung Kerinci. Itulah Itu. menjadi Jadi Perlambang ternyata perlambang gitu. Kira-kira gitu kan. Dan beliau memang aktif di Silpagama. Kebetulan Pak Gito ini kan ketua Silpagama pada waktu itu. Jadi beliau anggota juga. Pagi hari ini saya ke Jogja, kemudian mampir ke Ambarukmo. Ini ketemu dengan teman-teman saya mahasiswa, ada yang dulu di perhutani, ada sekarang yang dulu dosen, swasta, ada yang di pupuk. di pupuk, ada yang dosen, swasta, di dinas, ini macam-macam yang ini apa pas. Nah, coba kalian perhatikan, ya, kalian perhatikan. Tulisan yang sama, ya, yang ada di beberapa ijazah yang ditunjukkan kawan-kawannya, itu juga ijazah yang ditunjukkan pada ijazahnya Bapak Jokowi.
Kan begitu. Sekarang begini aja Rismon, ya, daripada capek-capek kau, ya, harusnya, ya, daripada aku kasihan ngeliat kau ngomong begitu, ya. 2002 aku bersama istriku. Itu sudah pasti 1.000 miliar palsu ijazahnya itu. Daripada capek-capek kau begitu, ya, coba kau datangi satu-satu atau kau wawancarai dulu. Nggak usah semuanya, tapi 2 atau 3 orang di antara teman-teman Bapak Joko Widodo. Tolong cross check apakah sama, ya, tulisan yang ada di ijazah Bapak Joko Widodo dengan tulisan yang ada di ijazah mereka. Selesai. Coba dia tampilkan seperti itu, tapi tidak ada pembandingnya gitu loh, ya. Dia tidak hadirkan, ya, ijazah yang sama keluar pada tahun yang sama dari fakultas yang sama dari universitas yang sama. Kan begitu. Jadi kalau bisa dikatakan, ya, ini agak ngawur, ya. Jadi beberapa orang ahli, ya, itu mengatakan bahwasanya pernyataan si Rismon ini agak ngawur. Lain kawan ini, ya, sama-sama sama-sama alumni alumni UGM, tapi nggak bisa kompak sama Bapak Jokowi. Padahal mereka sesama alumni satu alma mater. Beda liting. Nah, sekarang kalian bertanya-tanya, Pung, apa memang urgensinya seorang Rismon? Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu, ya. Apa urgensinya seorang Rismon Hasiholaun Sianipar, ya, mengungkit-ungkit lagi masalah ijazah palsu Bapak Jokowi, ya? Yang pertama sudah pasti dia ingin mempengaruhi orang lain, apalagi pembenci-pembenci Jokowi, ya, untuk kembali diingatkan kepada memori beberapa tahun yang lalu. Itu yang pertama, ya. Baru yang kedua, kalian tahu apa alasannya? Kedua alasannya, ya, ternyata yang namanya Rismon ini, ya, ini benang birunya ini. Kalian harus perhatikan ini, ya. Jadi benang biru, benang merah, Pung. Benang merah, bukan benang biru. Saking semangat. Jadi, ya, beberapa tahun yang lalu, ya, yang namanya Rismon Hasiholaun Sianipar ini dihadirkan sebagai saksi ahli untuk kasus kopi sianida, ya, dengan korban Mirna Solihin dan juga kalau tidak salah sekarang itu yang ditersangkakan itu adalah Jessica Wongso, ya. Jadi beliau menyampaikan beberapa beberapa alasan-alasan dan juga beberapa riset dia mengenai CCTV, ya, ke CCTV ketika terjadi kejadian tersebut di Cafe Olivier kalau nggak salah, ya. Nah, jadi ternyata sampailah pada kesimpulan bahwasanya dia itu menemukan bahwasanya ada rekayasa yang dibuat, ya, terhadap video CCTV tersebut. Nah, ya, sewaktu itu, ya, dia bertentangan dengan ahli forensik sebelah sana, Muhammad siapa ya, lupa saya, ya, dari pihak kepolisian, ya. Dia beranggapan bahwasanya video yang dihadirkan di persidangan, video yang beredar di tengah-tengah masyarakat adalah video hasil rekayasa. Nah, kemungkinan, ya, hasil daripada penelitiannya dan juga hasil dari riset dia, ya, ternyata tidak diterima di persidangan, ya. Nah, dia pada saat itu mulailah dia menghadiri beberapa talk show termasuk Uya Kuya, ya, dan juga dia membuat video klarifikasi, ya, tidak tahu di kanal mana, entah di YouTube, entah di TikTok, entah di Facebook, ya. Yang penting dia mengucapkan kekecewaannya karena apa? Dia berpendapat Tito Karnavian, ya, Tito Karnavian yang pada saat itu menjadi Kapolda, mungkin ya waktu itu yang menjadi Kapolda, ya, dia ikut dalam merekayasa video CCTV, ya, yang mengakibatkan Jessica Wongso di penjara, ditersangkakan di penjara.
Kan begitu. Nah, dia berpendapat bahwasanya Tito Karnavian dan juga Krisnamurti ya adalah polisi bejat, polisi bajingan, dan dia mengatakan ya, dia menuntut kepada Bapak Prabowo supaya kedua jenderal polisi ini dihukum mati. Kali ini kita membawakan kabar baik, kabar yang sangat baik. Ya, Jenderal Bajingan Bangsat, perekayasa, barbar, brutal, biadab, si Tito Karnavian, ya buronan saya itu 1 tahun ini, ya sudah saya sebut-sebut untuk ditangkap, diseltikuskan oleh Listio Sigit Prabowo. Tetapi Kapolri pengecut itu tetap bungkam, saudara. Kapolri sampah, ya, Kapolri yang nggak ada guna. Ya, selain menempatkan kepolisian Republik Indonesia sebagai kepolisian terburuk, terkorup se-Asia Tenggara. Ya, si Tito Karnavian inilah jenderal bangsat, jenderal bajingan yang merekayasa video CCTV bersama Krisnamurti pada saat mereka menjadi pentolan, ya, Polda Metro Jaya. Menyuruhlah, memanfaatkan si ahli penipu juga, ya, Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimardianto untuk memanipulasi barang bukti digital dengan 2 software gratisan, Mirage dan Freemake, ya. Nah, inilah kabar beritanya si Tito Karnavian ini, ya, jenderal bangsat penipu perekayasa ini dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi dana retrik kepala daerah di Magelang. Ya, kita berharap, meskipun harapan pesimis, ya kan, kepada KPK untuk berani itu memanggil, memeriksa si Tito Karnavian ini. Ya, saya yakin banyak sekali masalah-masalahnya selain kasus Jessica. Orang ini pasti banyak masalah di mana-mana, baik pada saat dia jadi polisi maupun di Kemendagri setelah dia menjadi Menteri Dalam Negeri. Ya, sekali penipu, tetap penipu. Sekali perekayasa, tetap perekayasa. Sekali pengkhianat, tetap pengkhianat. Tito Karnavian dan Krisnamurti. Sudah saya tantang sama kepada Listio Sigit Prabowo, tangkap saya kalau saya salah, kan gitu. Gampang kebenaran itu untuk diuji. Kalau kau nggak berani Listio Sigit Prabowo, berarti kau melindungi Tito Karnavian, Krisnamurti, dan Muhammad Noah Lazar sebagai pengkhianat NKRI. Siapa pelindung pengkhianat? Dialah pengkhianat, paling pengkhianat, Listio. Kesal dia. Kan begitu. Nah, apalagi ya, Jenderal Karnavian, ya, Tito Karnavian, waktu zaman Bapak Joko Widodo, ya, bukannya malah, ya, waktu itu tahun 2024 ini kan ada, kalau nggak salah, sidang peninjauan kembali, ya, masalah kopi cyanida. Dia waktu itu minta kepada Bapak Prabowo untuk menghukum mati, kan begitu. Tapi ternyata sebelumnya juga dia kemungkinan besar juga bersuara kepada Bapak Joko Widodo, ya, mengenai keterlibatan, menurut dia keterlibatan Jenderal Tito Karnavian dan juga Krisnamurti di dalam kasusnya Jessica Wongso ini, kan begitu. Nah, oleh karena mungkin, ya, bisa dikatakan, ya, dia tidak, ya, hasil dari penelitiannya dan juga hasil dari pengamatannya dan kesimpulan-kesimpulannya tidak diterima, dia mungkin kesal, kan begitu. Dan dia mungkin menyuarakan juga kepada Bapak Joko Widodo untuk segera ambil tindakan terhadap Tito Karnavian. Nah, alih-alih mengambil tindakan terhadap Tito Karnavian, malah Tito Karnavian diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri. Makin sakit hati lah kawan. Makin sakit hati kawan. Merembeslah ini kemana-mana, ya. Setelah Bapak Joko Widodo, dia mungkin punya harapan kepada Bapak Prabowo, ya, bahwasanya Tito Karnavian ini jangan lagi masuk ke dalam kabinet, kan begitu, ya.
Mungkin terpuaskanlah dia. Ternyata kabinet Bapak Prabowo, Tito Karnavian kembali lagi menjadi Menteri Dalam Negeri. Iya kan? Itu dia. Setelah itu kemarin waktu ada retreat, dikatakan kemarin itu ada temuan ya dari orang-orangnya siapa itu? Kalau nggak salah orang-orangnya Ferry Hamsari, ya kan? Mengatakan bahwasanya Kementerian Dalam Negeri melakukan korupsi. Kan begitu dalam pengadaan atau pelaksanaan retreat ini. Bersuara lagi dia. Kita akan lihat bagaimana Tito Karnavian akan dipenjara. Dia sudah dilaporkan ke KPK. Ya kita harus berharap walaupun kita pesimis. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Dan akhirnya biar tahu kok Rismon. Akhirnya tidak terbukti Rismon. Sampai sekarang KPK tidak pernah memanggil yang namanya Tito Karnavian. Jadi mau bilang apa lagi kau? Mau ngotot-ngotot lah kau. Mau mati-mati lah kau. Gara-gara orang berhasil mencapai kedudukannya kau jadi kayak gitu, kau uring-uringan kau. Kau bilang sama Bapak Prabowo supaya kedua jenderal itu dihukum mati. Hukum mati itu dua-duanya itu. Krishnamurti dan juga Tito Karnavian itu patut untuk dihukum mati kau bilang. Siapa kali kau bilang supaya menuntut orang untuk hukum mati? Dan juga tahu kalian, begitu Listio dia begitu tidak diterima ya mungkin suara dia bersuara keras kepada Bapak Prabowo, dia katakan apa? Kesal juga dia sama Listio Sigit. Bersuara dia lagi sama Listio Sigit. Ya, dia katakan waktu Listio Sigit masih ada di bawah Bapak Joko Widodo. Kita akan lihat bahwasanya kalau Listio Sigit tidak tidak tegas ya untuk memberhentikan dan menghukum, maka kita akan lihat bagaimana Listio Sigit akan berakhir. Saya yakin Listio Sigit tidak akan dipakai lagi di kabinet. Di kabinet. Ya, bukan di kabinet. Apa namanya itu? Jadi dua. Saya percaya Listio Sigit tidak akan sebentar lagi, paling 1 bulan lagi dia akan menjabat Kapolri. Ternyata berita Rismon, begitu serah terima dari Bapak Jokowi kepada Bapak Prabowo, Listio Sigit tetap jadi Kapolri. Nah kau jadi apa? Kok jadi kayak gitu aku ngomong? Jadi sebetulnya kawan ini memang sakit hati ya. Faktornya sakit hati. Itu aja sebetulnya ya kan ya. Dia punya alasan tertentu. Beda alasan dia dengan Roy Suryo, dengan Gus Nur, dengan Bambang Tri, dengan yang lain-lainnya. Kan begitu alasan dia ya, mungkin karena ya bagi seorang mungkin profesional ya, dia itu merasa harga dirinya nggak ada lagi ketika ya hasil dari penelitian dia itu nggak dianggap. Koreksi aku bagaimana ujungnya mengenai perkara Jessica Wongso sama siapa ini, si Firda Solihin. Karena kalau tidak salah waktu itu dia ini menjadi saksi ahli dari pihak Jessica Wongso. Makanya mungkin hakim menolak bagaimana dengan penelitiannya dan juga kesimpulannya. Makanya dia itu sakit hati. Ya udah tahu lah kalian kalau orang sakit hati, apapun dibilang. Berani dia bilang sama Bapak Prabowo hukum mati itu katanya. Hukum mati kau bilang. Siapa kali kau? Bilang orang hukum mati. Muncrat. Ya, jadi sudah ya, kita udah tahu ya, kita nggak perlu apa. Sekarang begini ya, aku capek aku ngomong kayak dia ini serius. Sekarang begini ya, secara gitu loh ya, Bapak Joko Widodo 2 kali jadi wali kota Solo, sekali jadi gubernur.
Jakarta, 2 kali jadi presiden Indonesia. Lo selama ini sampean kemana aja? Nandi kue nak nasi mutole le. Walah, Rismon. Gara-gara sakit hati, lambemu ra iso dijogo. Lambemu wasem. Nek kalau misalnya mau kepengen ngomong masalah ijazah Bapak Joko Widodo, lo kenapa kamu nggak nongol waktu Bapak Joko Widodo jadi wali kota? Nongol dong. 2 periode. Tapi katanya lama di Jogja. Bikin dong penelitian. Kok baru sekarang? Kalian tahu nggak siapa di belakang dia? Siapa, Bung? Aku pun nggak tahu. Jadi ada 2 kemungkinan ya, di belakang dia ada seseorang, di belakang tapi kemungkinan kedua dia bergerak sendiri. Kalau Bambang Tri jelas banyak orang di belakangnya kemarin. Kan begitu. Kalau kawan ini sanksi aku ya, nggak ada di belakangnya di siapa-siapa, bergerak sendiri dia. Tapi maklumi aja lah orang nekat. Aduh. Ya kita lihat aja lah bagaimana kelanjutannya ya. Oke, ya jadi udah jelas ya. Ya, sakit hati bisa menimbulkan kejahatan yang lain. Itu namanya dosa beranak dosa. Kan begitu ya. Sakit hati bisa menimbulkan pembunuhan, bisa menimbulkan penganiayaan, bisa menimbulkan pengkhianatan, bisa menimbulkan fitnah. Oh no. Wes jelas Rismon. Gue ngisi-sini wong Batak gue. Sekarang begini saja, kalau bisa dibuktikan, dibuktikan ayo ya. Tapi kalau misalnya kamu ndak bisa membuktikan, kan malu aku. Aku ya ikut izin. Sama-sama kita dari deket Danau Toba sana. Nyebar-nyebar hoax. Yowes, aku ndak mau lagi terlibat lebih dalam lagi, nanti aku dibilang rasis. Bawa-bawa suku opung barbela. Lo ndak masalah, aku ini juga orang Batak kok. Yang penting bagaimana opung barbela itu berusaha ya untuk mencari kebenaran dari hoax-hoax yang ditebarkan, apalagi di media sosial. Oke. Ya wes, jadi itu dulu dari opung barbela. Salam NKRI harga mati. Oke guys, sudah kita simak bersama ulasan dari Opung Parbelak. Seperti biasa, selain ulasannya sangat detail dan mendalam, juga sangat kocak ya, selalu mengocok perut kita semua. Jadi walaupun berlama-lama kita menyaksikannya, tapi kita tidak pernah bosan-bosan mendengarnya ya, menyaksikannya. Dari awal sampai akhir isinya daging semua loh guys. Jarang loh yang isinya daging semua. Macam kayak gini. Dijamin plok. Hahaha. Oke guys. Dalam video yang barusan kita saksikan, Opung Parbelak mengulas tentang isu ijazah Jokowi yang kembali diangkat oleh pihak-pihak tertentu. Dari awal Opung sudah membedah bagaimana isu ini sebenarnya lebih banyak dipenuhi oleh motif dendam pribadi dibandingkan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini sangat menarik karena dalam teori komunikasi politik, propaganda seringkali dimainkan dengan cara mengulang-ulang isu meskipun sudah berulang kali dibantah. Seperti kata pepatah, jika kebohongan diulang terus-menerus, orang bisa menganggapnya sebagai kebenaran. Dalam ulasan ini, Opung Parbelak dengan gaya khasnya yang blak-blakan, tajam dan penuh humor sarkastik mengupas bahwa ada nama-nama tertentu yang sepertinya tidak bisa move on dari masa lalu. Salah satu yang disebut adalah Tito Karnavian dan Krisnamurti
yang dianggap menjadi sumber masalah bagi pihak yang kini terus menggiring isu tersebut. Secara psikologis, fenomena ini bisa dijelaskan dengan teori kognitif disonansi gitu ya. Di mana seseorang yang merasa dirugikan ya atau sakit hati di masa lalu akan berusaha mencari justifikasi atau pembenaran untuk terus menyerang pihak yang dianggap sebagai penyebabnya. Opung juga dengan cerdas menunjukkan bahwa dalam politik Indonesia banyak orang tidak benar-benar peduli dengan kebenaran, tetapi lebih peduli dengan narasi yang sesuai dengan kepentingannya. Ini seperti dalam hukum Newton yang ketiga. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang sama besar. Begitu pula dengan isu ini. Semakin banyak yang membantah, semakin kuat pula pihak yang menyebarkan tetap ingin memaksakan opini mereka, gitu ya maksudnya ya. Selain itu, Opung menyoroti bagaimana isu ijazah Jokowi ini bukan hal baru. Berkali-kali sudah ada pembuktian, sudah ada klarifikasi resmi, bahkan lembaga pendidikan terkait pun sudah angkat bicara. Tapi ya gitu, masih saja ada yang percaya dan terus menggiring narasi tersebut ya. Kalau kita pakai analogi, ini seperti orang yang sudah dikasih tahu bahwa bumi itu bulat, tapi tetap ngotot bilang bumi itu datar ya, karena menolak menerima kenyataan. Ada satu momen yang cukup mengocok perut dalam ulasan Opung kali ini, yaitu ketika Opung itu membandingkan pihak-pihak yang terus menggiring isu ini dengan orang yang kalah judi tapi masih nyari kambing hitam. Hahaha. Ini sangat lucu sekali ya, tapi juga punya makna yang sangat dalam. Dalam banyak kasus politik, orang yang gagal mendapatkan apa yang diinginkannya memang seringkali tidak bisa menerima kegagalan dan memilih untuk menyalahkan faktor eksternal gitu ya. Ini yang disebut dengan self-serving bias ya dalam psikologi gitu, yaitu orang cenderung menyalahkan faktor luar ketika mengalami kegagalan, tetapi menganggap keberhasilannya sebagai hasil dari usahanya sendiri. Dalam bagian akhir ulasan Opung ya, Opung juga menekankan bahwa masyarakat seharusnya lebih pintar dalam memilih dan memilah informasi. Ini mengingatkan kita pada pendapat pepatah lama ya, jangan mudah percaya dengan air tenang, bisa jadi di dalamnya ada buaya. Hahaha. Informasi yang tampaknya masuk akal ya belum tentu benar, dan setiap orang harus berpikir kritis sebelum menelan mentah-mentah sesuatu yang disajikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kesimpulan dari ulasan Opung kali ini sangat jelas ya. Isu ijazah palsu lebih banyak didorong oleh motif politik dan dendam pribadi ketimbang fakta yang nyata ya. Sebagai masyarakat yang cerdas, kita tentu harus lebih kritis dalam menanggapi isu semacam ini dan tidak gampang terprovokasi. Kalau istilah Opung, jangan mau dibodohi berkali-kali ya guys. Hahaha. Bagaimana menurut kalian? Setuju nggak dengan apa yang disampaikan Opung tadi ya? Disajikan Opung dengan sangat jenaka. Walaupun lama tetapi kita tidak pernah merasa bosan karena isinya daging semua. Dan bagaimanakah komentar saya di bagian belakang barusan ya? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys ya, demikian dulu nonton bareng bersama kami dan sedikit ulasan di bagian belakangnya. Jangan lupa terus ikuti kami dengan cara klik subscribe, like, dan share ya. Kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Salam akal sehat.